Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman ya. Sehat lahir batin ya. Lahir sehat, batin gak sehat ya. Jadinya gimana ya? Ya banyak negatif lah artinya. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini ada updatean terbaru. Kita langsung aja to the point ya. Kita ada updatean terbaru di dashboard aplikasi mining kita ya. Di sini ada P moderator, Ask Me Answer ya, seperti itu, with Pi Network Founder. Nah ini teman-teman, ada teman saya di di kolom komentar, tolong bang katanya dibahas ya ini. Oke, saya coba bahas sekemampuan ya teman-teman ya. Jika ada salah ya mohon dikoreksi ya. Saya sekemampuan untuk bantu saja. Barangkali teman-teman ada yang ingin ya diambil simpelnya aja lah. Artinya seperti itu. Kalau terlalu detail juga mungkin seperti saya ya, banyak yang nggak pahamnya ya gitu. Oke lah ya. Ini teman-teman, jadi ketika kita klik watch video ya, ini kita akan diarahkan ke YouTube officialnya daripada Pi Network teman-teman ya. Nah kita akan diarahkan ke YouTube officialnya ya, sini ya. Nah ketika kita ini di play, ini memang isinya ternyata memang adalah beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para pionir ya, para pionir dari berbagai negara mungkin ya. Nah ini yang pertama pertanyaannya adalah when will validators receive their validation reward. Jadi kapan katanya validator itu menerima reward validasi mereka. Nah di sini yang menjawab duluan adalah Cheng Daofan ya teman-teman ya. Cheng Daofan dia menjelaskan sampai detail teman-teman. Jadi artinya di sini saya nggak perlu diputer ya, karena nambah waktu juga. Ini kan info sekilas saja ya, biar teman-teman nggak terlalu panjang nonton video sayanya. Jadi saya ambil kesimpulannya saja bahwa Cheng Daofan ini tadi menjelaskan bahwa secepatnya, artinya secepatnya, ketika memang yang pertama syaratnya adalah semua member kita atau referral kita sudah memenuhi syarat KYC, karena ini hubungannya dengan KYC teman-teman ya. Seperti yang kita tahu bahwa ini untuk receive ya atau menerima rewardnya itu daripada referral kita sudah pada lolos KYC ya. Untuk masalah jadwalnya ini memang ditargetkan akhir September ini teman-teman ya, akhir September ini. Tapi kita lihat saja, karena memang algoritma yang dipakai itu tidak serta-merta, tidak bisa tidak bisa asal kita kasih reward ya. Memang di sana dijelaskan sama Cheng Daofan bahwa yang jadi validator itu tentunya memvalidasi orang yang memang sudah siap membayar divalidasi ya. Jadi artinya di sana kan 1 Pi ya teman-teman ya. Dan kita dapatnya juga bukan 1 Pi tapi 0, berapa gitu. Berapa persennya lah, artinya seperti itu. Jadi kalau misalkan 100 ya kita terima 10 kalau nggak salah. Ya kalau kita memvalidasi 100 orang kita terima 10 koin. 10 Pi. Jadi kalau misalkan kita 300 ya 400 misalkan ya 40 Pi. Seperti itu. Kalau nggak salah perhitungan saya seperti itu ya. Tapi di sini tadi Cheng Daofan menjelaskan tentang beberapa ilustrasi algoritmanya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pusing lah kayak gitu ya. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang kedua. Nah ini pertanyaannya adalah KYC resubmission. Jadi untuk pionir katanya who help the chain, yang dapat merubah ya pada KYC kan ada resubmit tuh kan. Nah ada tombol resubmit waktu itu. How long should they wait to get another chain? Berapa lama mereka menunggu dari perubahan itu? Karena ketika di resubmit masih sama aja. Jadi masih menunggu teman-teman. Jadi nggak cepat juga ternyata setelah di resubmit itu ya. Makanya jadi bahan pertanyaan lagi. Ini sudah resubmit katanya di tombol, tapi itu berapa lama kira-kira? Nah itu dijawab juga. Ternyata memang ini melibatkan daripada validator. Validator di sini memang ada 2. Jadi bukan utama validator manusia itu, karena melibatkan intelligence. Artinya per September ini memang ditargetkan adalah dibuka seluas-luasnya. Ini juga dijelaskan tadi sama Cheng Daofan juga ya untuk resubmit ini. Jadi artinya
resubmit itu berfungsi adalah untuk membetulkan, jadi mengoreksi, kata Cheng Daopan, bahwa ketika ada kesalahan, ketidakcocokan, atau mungkin salah validator humannya ada yang kesalahan, dicocokin lagi sama yang kedua resubmit ini, betul atau enggak, itu pun butuh waktu, katanya seperti itu kan, karena dilempar ke validator yang kedua selanjutnya, kemudian dicek melalui artificial intelligence. Jadi nggak asal teman-teman, jadi validitas bener-bener di ini banget gitu loh ya, bener-bener dicek banget gitu loh tahapan-tahapannya. Dan memang ya namanya juga mesin ya, artificial intelligence ini kan sebuah pengembangan dari teknologi untuk mengecek validitas data ya. Jadi kalau masalah akurasi lama kerjanya seperti apa ya, kita bukan operatornya juga ya. Jadi kita tidak bisa menebak-nebak berapa lama nggak bisa. Ini pun pertanyaan sudah dijelaskan tadi sama Cheng Daopan. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, intinya kesimpulannya gitu ya teman-teman ya. Kesimpulannya bahwa resubmit ini adalah untuk membenarkan data saja. Kalau masalah waktu bukan berarti resubmit menjadi cepat ya. Gitu teman-teman. Ada yang memang kebetulan cocok langsung, validatornya juga ketemu, humannya, AI-nya juga artificial intelligence-nya cocok, pas langsung bisa cepat. Ada juga yang lambat, udah resubmit tapi lambat misalkan. Mungkin masih ada ketidakcocokan, atau mungkin belum cocok antara hasil artificial intelligence sama validator human-nya. Mungkin bisa saja seperti itu teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita cek bentar. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah KYC notification ya. Does core team have plan to notify inactive user to complete KYC? Do we remind them to complete KYC by SMS or email reminder to download the app and login? Artinya KYC, notifikasi KYC ini apakah core team punya rencana atau pemberitahuan notif kepada pengguna yang tidak aktif untuk melengkapi KYC, katanya gitu. Apakah kami harus mengingatkan mereka untuk melengkapi KYC melalui SMS atau email? Mengingatkan melalui SMS atau email untuk mendownload aplikasi dan login, katanya begitu. Nah, jadi ini juga dijawab juga tadi. Dijawab juga memang ada perencanaan dari core team untuk mengirim email, itu bagus juga katanya. Jadi karena memang kan yang tidak aktif ini emailnya sudah tercantum. Nah, disebar aja, kata ya ini terjemahan saya pribadi ya. Disebar aja, cuman perkaranya kalau untuk SMS katanya nggak etis, artinya terlalu banyak juga karena kan puluhan juta. Nah, kemungkinan yang masih masuk akal, kata Cheng Daopan, mungkin via email bisa saja dilakukan, sebar reminder untuk download lagi biar aktif usernya melalui email, dan mungkin itu jadi bahan pertimbangan core team teman-teman ya. Artinya dari core team belum ada sebuah kepastian bagaimana langkah yang diambil untuk pengguna yang tidak aktif ya. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ini panjang juga tadi jawabannya sebetulnya, cuma saya ringkas-ringkas saja teman-teman biar nggak terlalu panjang. Kemudian, will we validator receive their validation reward? Jadi kapan will validator akan menerima reward yang tadi sebenarnya pertanyaannya. Nah, ini sudah dibahas lagi, diucapkan lagi dengan Cheng Daopan bahwa reward ini tentunya yang pertama dilihat dari algoritmanya, jumlah daripada referral yang sudah lolos KYC, kemudian prosentasenya berapa dan bagaimana, kemudian masuk nanti ke jadwal daripada transfer rewardnya juga, seperti itu ya. Kita tunggu saja lah teman-teman ya. Ini artinya ada yang menunggu, ada yang bertanya, ya wajar, tapi nanti juga tetap akan segera dilakukan pengiriman reward untuk validator teman-teman, jadi nggak usah khawatir lah intinya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita lihat. Wah, ini panjang tadi pembahasan yang masalah itu, karena memang kenapa itu panjang ya. Kenapa panjang yang validator receive reward ini ya, yang will we validator receive this validation reward, karena memang ini detail sama Cheng Daopan membahas sampai perhitungannya ya, perhitungannya. Jadi yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita meloloskan atau memvalidasi 100 orang ya kita 10 koin, atau misalkan 10 ya 0, berapa tadi. Jadi ada perhitungannya seperti itu. Tapi ya berapapun itulah intinya, kalau saya pribadi teman-teman, itu jangan dijadikan hal yang pada prinsipnya memperibet kita gitu loh. Ya kita dikasih ya alhamdulillah gitu kan.
Karena memang sudah janji mereka mau ngasih reward kepada yang validator. Tidak pun dikasih, artinya kita memberikan sumbangsih untuk kelancaran project ini dan untuk sampai ketemu dengan mainnet, kan gitu aja sebenarnya. Cuman kadang kala gitu loh, kadang kala ini tim core ini sudah berusaha keras ya, berusaha keras memberikan yang terbaik ya ke kita, gratis pula. Oke, ada yang bilang nggak gratis bang, ini kuota bang, ini pakai kuota bang, ini pakai listrik loh, ngecas handphone dan sebagainya. Sekarang kalau betul, oke, berarti tidak gratis kalau dibilang tidak gratis. Tetapi ketika nilai atau value daripada Pi coin ini ternyata jauh dan jauh, sangat jauh-jauh lebih besar ya, apakah masih dikatakan tidak untung? Kalau dibilang untung rugi ya teman-teman ya. Jadi ya tolonglah, artinya pengorbanan kita pun hanya ngecas dan data juga nggak seberapa gitu kan. Jadi kalau misalkan memang saya bilang, termasuk juga reward validasi ini kan free ya, kita mining juga mining free ya. Mining yang bermodal itu kan kita harus ada deposit dulu. Kita misalkan masukin 80 juta, artinya kita lakukan mining, kita beli hash rate, beli apa segala macam. Kemudian alat-alatnya juga kita beli, kemudian sudah jalan komputernya kita mesin rignya kita jalankan, dan itu BEP-nya, break even point-nya berapa lama kan gitu. Itu kan dia yang bermodal. Nah sekarang kita cuman modal handphone, modalnya modal cas dan modal data. Kalau diperbandingkan dengan hasilnya nanti yang jauh lebih besar ya sebenarnya nggak ada apa-apanya teman-teman, sama aja gratis kan gitu. Oke ya, ini untuk pertanyaan yang masalah reward validasi, jadi nggak usah terlalu diinikan ya teman-teman. Ya kita segitu juga udah alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya. Is the human validation involved in the all validation? Apakah semua validasi yang dilakukan oleh manusia itu adalah menentukan daripada validasi katanya? Oh tidak, kata Nicholas. Ini Nicholas yang jelasin bahwa tetap harus melibatkan artificial intelligence, tidak serta-merta human saja. Di sini mereka menggunakan artificial intelligence yang coba mencocokkan daripada hasil analisanya kecerdasan buatan itu dengan kecerdasan manusia. Karena di sini akan tadi Cheng Deopan bilang kecerdasan kita sebagai validator itu akan bermutasi sendiri. Artinya nalar kita berjalan di situ. Oh ini foto bener, oh iya dia ini sebelah kiri foto, sebelah kanan oh sama, oh berarti bener dia. Nah termasuk juga artificial intelligence sama seperti itu. Jadi menyamakan hasil AI dengan validator human. Artinya seperti itu. Itu pun membutuhkan waktu teman-teman ya. Walaupun random artinya seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita cek. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Can you share any mainnet statistic with the community? Apakah Anda bisa memberikan statistik mainnet kepada komunitas? Nah, ini disebutkan sama Nicholas, ini terakhir Nicholas ya. Beberapa statistik migrasi katanya. Jadi saat ini ada sedikit lebih dari 1 miliar Pi dipindahkan ke mainnet 1000,646 kira-kira seperti itu, dan sekitar 80 diantaranya terkunci dalam 6 bulan atau lebih. Artinya tadi Nicholas mengatakan bahwa sampai saat ini sekitar 1 miliar koin Pi itu dikuasai oleh 1,3 juta pionir. Seperti itu informasinya. Jadi perhitungan seperti itu pun jelas nanti ada ya. Jadi yang 1 miliar itu udah ketahuan 1,3 juta yang megang gitu untuk hold koinnya. Ada yang mungkin yang 1,3 juta itu berapa persen di hold, berapa persen yang memang ada di available balance seperti itu. Ya, we don't know. Something like that. Okay, the next brother. Pertanyaan selanjutnya ini statistik ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, oh nggak ada, ini yang terakhir ya. Ini tadi, oh ya yang terakhir ada. Yang terakhir mana ya, kok nggak keluar ya? Ini dia yang terakhir. Nah ini prase language katanya, fitur daripada bahasa prase bisa nggak dirubah pakai bahasa Inggris katanya. Ini saya juga nggak tahu ya, memasukkan sebuah pas prase. Mungkin ini untuk node ya, bukan handphone ya. Karena setahu saya kode prase yang kita ini kan memang sudah gabungan campuran dari kata-kata yang berbahasa Inggris ya. Tapi ini mungkin kayaknya untuk node aja sih sebenarnya. Nih, saya pikir ini ide yang sangat bagus kata Nicholas. Kami dapat melihat apakah secara teknik layak jika ini digunakan, karena memang
Yang diutamakan yang banyak komunikasi ini yang piano dia sebetulnya. Dia lebih dibuka untuk komunikasi ke core team. Seperti itu. Kalau kita pengguna handphone ya sudah, sabar dan terima mainnet, tunggu mainnet saja. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Informasi update daripada dashboard ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, artinya jangan lupa klik tiap hari ya, dan jika memang ada yang masih mau join ya ajaklah, nggak masalah ya. Ya, artinya ini informasi terbaru, jawaban dari beberapa pertanyaan ya oleh Pai moderator. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.